COVID ini penanggulangannya sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden tidak bisa parsial. Harus merupakan satu integrasi dari strategi penanganan bagaimana cara kita bisa menghadapi COVID ini. Dari pengamatan Satgas COVID-19 Kabupaten Muara Enim, salah satu concern kami dari berbagai pemetaan yang dilakukan, penyebaran itu adanya potensi berasal dari perusahaan yang mana tentu mempekerjakan tenaga kerja baik itu lokal maupun yang berasal dari tenaga kerja asing. Oleh karenanya inisiasi Satgas COVID-19 Bupati beserta Forkopimda menginisiasi untuk pertemuan dengan para perusahaan yang cukup banyak yang ada di Kabupaten Muara Enim ini. Jumlahnya itu mencapai hampir 753 perusahaan dengan jumlah pekerja hampir sampai dengan 43.000. Potensi inilah yang coba kita eliminir dengan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada mereka apa-apa saja yang mereka harus lakukan. Tadi bisa didengar saya menyampaikan apa yang menjadi arahan, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Kapolres dan Pak Dandim, dan itu menjadi acuan dan pedoman yang harus mereka ikuti dalam rangka memberikan sumbangsih terhadap penanganan COVID-19 di Kabupaten Muara Enim. Dan ketika saya rasakan nanti ini tidak cukup efektif, kami sudah bertekad dan berkomitmen dengan rekan-rekan Forkopimda, kami akan jemput bola ke lapangan. Kami akan lakukan semacam sidak mendadak yang tidak terjadwal dan tidak diketahui oleh mereka kedatangan kami dengan satu keinginan ataupun tujuan. Kami ingin menangkap sebetulnya apa yang terjadi yang sebenarnya di sana. Dan ketika itu dilakukan dan didapat kekurangan mereka terhadap pelaksanaan surat edaran maupun prokes COVID-19, tentu ada aturan. Satu sanksi yang diberikan barangkali, tapi itu bertahap. Sanksi tertulis, teguran tertulis 1, 2, dan 3, dan kemudian berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku. Satu, memberikan sosialisasikan tentang penanganan COVID-19 di Kabupaten Muara Enim kepada perusahaan, ya, itu tujuannya, tujuan utama. Kedua adalah untuk memberikan kepedulian dari pihak perusahaan untuk melakukan pencegahan secara dini di tempat perusahaannya. Itu yang paling pokok. Yang ketiga, perusahaan memahami tentang vaksinasi gotong royong. Itu yang perlu, yang utama yang acara ini. Kemudian selanjutnya diharapkan dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap penanganan COVID, terutama untuk di lingkungan di sekitar perusahaan, masyarakat itu, seperti di wilayah desa-desa di mana tempat perusahaan itu berada, untuk perhatian, jangan berdiri sendiri, tapi mereka harus membantu gotong royong membangun fasilitas-fasilitas, dalam hal ini PPKM, ya. Nah, itu. Kalau untuk jumlah peserta pertemuan ini berapa perusahaan, Pak? Kita dari 431 perusahaan, kita memilih perusahaan-perusahaan dengan jumlah karyawan yang besar. Jadi totalnya 152 perusahaan. Yang kita bagi acaranya itu menjadi 2 sesi, pagi dengan sore. Nanti sore ada lagi dengan sasaran perusahaan yang beda. Tuh, kita bagi separuh-separuh, ya. Tidak boleh, penyelenggaranya masih melakukan protokol kesehatan yang benar. Jadi tidak asal-asal.